Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widian Ernanda Ali. Saya dari D4 Teknik Perpipaan 3B NRP 0819040041 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus penyelesaian dari soal UTS pompa dan kompresor. Video ini juga dapat diakses pada link YouTube s.id video UTS Riananda. Macam-macam pompa yang digunakan dalam UTS ini, yang pertama adalah pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, rangkaian pompa seri, dan juga paralel. Objektifikasi dari semua tahap dalam penyelesaian kasus dalam soal ini, yang pertama adalah prosedur pengujian dan pengambilan data, yang kedua pengolahan data hasil pengujian, yang ketiga karakteristik kinerja, yang keempat adalah pemecahan kasus atau studi kasus. Yang pertama adalah tentang prosedur pengujian dan pengambilan data. Kasus pertama yaitu pada pompa sentrifugal. Prosedur pengujiannya adalah yang pertama, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jalankan pump dan setting kecepatannya. Yang kelima, variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh memiliki ketentuan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama adalah tutup gate valve pada collecting tank. Yang kedua, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Yang ketiga, ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang keempat, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Sedangkan pengambilan data pada pompa sentrifugal ini dilakukan secara daring menggunakan fitur Google Colab yang disediakan oleh dosen pengampu. Setting kecepatan yang saya dapatkan terdapat 5 variasi, yaitu 1886 atau 1886, 2086, 2286, 2486, dan juga 2686 dalam satuan RPM. Langkah kerja dalam pengambilan data ini adalah yang pertama, memasukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang ketiga, klik tombol run. Yang keempat, catat data yang akan digunakan. Yang pertama adalah tentang data perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan juga arus listrik yang digunakan dalam pompa tersebut. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Semisal, dari 20%, 30%, 40%, 50%, dan juga 60%. Yang keenam, ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Dan berikut merupakan data spesifikasi dari fitur pompa sentrifugal yang digunakan. Yang dari pabrikan Cornell Pumco dengan seri DIM2177, orientasi horizontal, dan juga mounting dengan engine mounted, volute type dengan tangan sial, dan juga memiliki tegangan motor 380 volt dengan tipe motor 3 fasa dan memiliki faktor daya 0,85. Beberapa parameter fluida kerja yang digunakan, yang pertama adalah tipe fluida kerja dengan tipe fluida kerja air, dan juga massa jenis fluida kerja 998 kg per meter kubik, dan juga percepatan gravitasi yaitu sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan berikut data tabel hasil pengujian dari pompa sentrifugal. Selanjutnya yaitu tentang prosedur pengujian dan pengambilan data dari pompa mixed flow. Prosedur pengujian dari pompa mixed flow memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jalankan pump dan setting kecepatannya. Yang kelima, variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari bukaan penuh hingga tutup penuh memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tutup gate valve pada collecting tank. Yang kedua, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Yang keempat, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Langkah ini sama dengan pompa sentrifugal.
Dan berikut merupakan pengambilan data dari pompa mix flow. Pengambilan data pompa mix flow sama dengan pompa dari pompa sentrifugal dengan menggunakan media daring melalui Google Colab yang sudah disediakan oleh dosen pengampu. Langkah-langkah pengambilan data dari pompa mix flow sama dengan pompa sentrifugal yang tadi, di mana terdapat juga variasi 5 kecepatan yang diberikan, yaitu 664 rpm, 768 rpm, 871 rpm, 974 rpm, dan juga 1078 rpm. Yang selanjutnya yaitu tentang data tabel hasil pengujian dari pompa mix flow. Selanjutnya yaitu kompresor sentrifugal. Prosedur pengujian kompresor sentrifugal ini biasanya terhubung dengan digerakkan menggunakan motor listrik tipe variabel speed atau kecepatan berubah. Langkah-langkah pengoperasian mesin dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, buka penuh katup discharge. Yang kedua, jalankan motor dan kompresor. Yang ketiga, catat tekanan dan temperatur section dan discharge. Yang keempat, catat beda ketinggian di venturimeter. Yang kelima, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang ketujuh, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu tentang prosedur pengambilan data dari kompresor sentrifugal. Langkah-langkah kerjanya sama dengan seperti pompa mix flow dan juga pompa sentrifugal sebelumnya dengan media daring dan Google Colabs. Dan juga terdapat 5 variasi setting kecepatan yang telah diberikan, yaitu yang pertama 115.600 rpm, yang kedua 151.600 rpm, dan yang ketiga 187.600 rpm, dan yang keempat 223.600 rpm, dan yang kelima 263.200 rpm. Dan berikut merupakan data tabel hasil pengujian dari kompresor sentrifugal. Yang selanjutnya yaitu tentang rangkaian pompa seri dan juga paralel. Pompa biasanya terhubung dan digerakkan menggunakan motor listrik tipe variabel speed atau kecepatan yang berubah. Fungsi dan nomenklatur masing-masing komponen perpipaan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah valve 1 atau V1, yang merupakan juga katup section pompa 1, yaitu yang berfungsi mengatur debit yang mengalir di pompa 1 dari sisi hisap. Yang kedua adalah V2 atau katup section pompa 2 yang berfungsi untuk mengatur debit yang mengalir di pompa 2 dari sisi hisap. Yang ketiga adalah V3 yaitu katup discharge pertama pompa yang berfungsi mengatur debit dan arah aliran keluar dari pompa 1. Yang keempat, katup discharge kedua pompa 1 mengatur debit dan arah aliran keluar dari pompa 1. Dan V5, katup discharge pompa 2 yaitu mengatur debit keluar dari pompa 2. Yang selanjutnya yaitu P1 atau pressure gauge suction pompa 1. Yang kedua adalah P2, pressure gauge discharge pompa 1. P3, pressure gauge discharge pompa 2. Ya, di sini juga ada rotameter yang berfungsi untuk mengukur debit rangkaian seri dan juga paralel. Modul ini terdiri dari 3 percobaan, yaitu percobaan 1, yaitu tentang pompa tunggal, yang percobaan kedua tentang pompa seri, dan percobaan ketiga tentang pompa paralel. Langkah pengujian dari pompa tunggal yaitu sebagai berikut. Yaitu mesin dalam kondisi mati. Atur katup-katup dengan konfigurasi berikut. Buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Yang ketiga, jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan mati. Yang keempat, catat variabel-variabel berikut. Debit aliran yang ditekan oleh rotameter, tekanan di V1 dan V2. Yang kelima, variasikan bukaan katup V5. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Yang ketujuh, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Yang ke-8, variasikan kecepatan putar pompa 1. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4-7. Selanjutnya yaitu tentang konfigurasi seri. Di mana yang perbedaannya adalah pada saat perjalanan pompa 1 dan 2 diatur dinyalakan secara bersamaan dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Dan juga catat variabel-variabel yang dicatat adalah sebagai berikut. Debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, dan yang kedua adalah tekanan di P1 dan P2.
Dan yang divariasikan bukan katup V5. Untuk setiap variasi bukan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Yang ke-8 adalah variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi kecepatan ulangi langkah 4 sampai 7. Yang berikutnya yaitu tentang konfigurasi pompa paralel, di mana hampir sama dengan pompa seri. Langkah pengujiannya yang berbeda adalah variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Dan juga perbedaannya adalah tentang atur katupnya, yaitu tentang buka V1, buka V2, tutup V3, buka V4 dan juga buka V5. Dan berikut merupakan prosedur pengambilan data dari pompa seri dan juga paralel. Yang pertama yaitu hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita dapat memilih konfigurasi pompa, yaitu pompa tunggal, 2 pompa seri, 2 dan juga 2 pompa paralel. Data-data yang dicatat adalah laju aliran volumetrik, tekanan keluar, tekanan masuk, dan juga arus listrik. Langkah-langkahnya yaitu pilih konfigurasi pompa, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang ketiga adalah atur slider bukan katup ke bukan terbesar. Yang ketiga klik tombol run. Yang keempat catat data. Yang kelima ulangi langkah 2, 3, 4 untuk bukan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal 80%, 60%, 40%, 30% dan juga 20%. Yang keenam ulangi langkah 2 sampai 5 untuk kecepatan yang lain. Yang ketujuh, ulangi langkah 1 sampai 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Pada rangkaian pompa seri dan paralel terdapat 3 variasi kecepatan, yaitu 1108, 2158 dan juga 2408. Dan berikut merupakan data hasil pengujian dari pompa tunggal. Yang berikutnya yaitu tentang data hasil pengujian dari konfigurasi pompa seri. Yang selanjutnya yaitu tentang data hasil pengujian dari konfigurasi pompa paralel. Selanjutnya yaitu tentang pengolahan data hasil pengujian. Pada pompa sentrifugal terdapat contoh perhitungan sebagai berikut. Dari yang dihitung dari debit aliran fluida, beda tekanan discharge, head pompa, daya hidrolik pompa, daya mekanik pompa, dan juga efisiensinya. Dan berikut merupakan hasil perhitungan dari pompa sentrifugal. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan dari pompa mixed flow. Yang dihitung dari pompa mixed flow yang sama seperti pompa sentrifugal, yaitu menghitung debit, menghitung beda tekanan discharge section, menghitung head yang dihasilkan pompa, menghitung daya hidrolik pompa, menghitung daya mekanik yang disuplai motor. Yang keenam adalah menghitung efisiensinya. Dan berikut merupakan hasil perhitungan dari pompa mixed flow. Selanjutnya yaitu tentang rangkaian pompa seri dan juga paralel. Selanjutnya yaitu tentang kompresor sentrifugal. Menggunakan teknik perhitungan sebagai berikut. Dan ini merupakan hasil perhitungan dari kompresor sentrifugal. Selanjutnya yaitu tentang rangkaian pompa seri dan juga paralel. Pada rangkaian ini dihitung beda tekanan discharge section, menghitung head yang dihasilkan pompa, menghitung daya hidrolik pompa, dan juga menghitung daya mekanik yang disuplai pompa, dan juga menghitung efisiensinya. Dan berikut merupakan hasil perhitungan konfigurasi pompa tunggal. Dan ini hasil perhitungan dari konfigurasi rangkaian pompa seri. Dan yang selanjutnya yaitu tentang hasil perhitungan konfigurasi rangkaian pompa paralel. Semua hasil perhitungan baik dari pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal dan juga rangkaian pompa seri dan juga paralel dikerjakan dalam software
Microsoft Excel agar dapat memudahkan dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kinerja masing-masing dari pompa. Pada pompa sentrifugal memiliki karakteristik kinerja sebagai berikut. Biasanya rendemen lebih rendah, terutama pada volume yang kecil dan daya dorong yang besar. Dalam pelaksanaan normal tidak menghisap sendiri atau tidak dapat memompakan udara. Kurang cocok untuk mengerjakan zat cair kental, terutama pada aliran volume yang kecil. Yang ketiga adalah tidak banyak bagian-bagian yang bergerak atau tak ada katup dan sebagainya. Jadi pemeliharaan mudah lebih sedikit, memerlukan tempat. Jumlah putaran tinggi sehingga memberi kemungkinan untuk pergerakan langsung oleh sebuah elektromotor atau turbin. Jalannya tenang sehingga fondasi dapat dibuat ringan. Yang keempat adalah kapasitas aliran. Biasanya diukur dalam aliran pneumatik persatuan waktu pada densitas tertentu. Pompa mixed flow. Karakteristik kinerjanya yang pertama adalah pompa aliran campur berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial dan juga menghasilkan discharge lebih tinggi dari pompa aliran radial. Yang kedua adalah pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Yang ketiga merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan juga aksial. Yang keempat adalah impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah radial dan juga aksial. Yang kelima, rotor pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Yang selanjutnya yaitu tentang kompresor sentrifugal. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal. Fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hub dan blade dipasang pada poros berputar. Suatu kompresor di mana kecepatan dan tekanan diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap shaft fan atau impeller oleh satu atau banyak kombinasi antara impeller dan juga diffuser. Yang keempat adalah kompresor sentrifugal meningkatkan energi fluida dengan meningkatkan kecepatan tangensial gas. Rangkaian pompa seri dan paralel. Karakteristik kinerjanya adalah pompa dapat dipasang seri maupun paralel pada pompa yang serupa karakteristiknya dan dipasang seri tinggi tekanan naik 2 kali lipat tetapi debit pompa tetap. Pada pompa paralel, tinggi tekanan tetap, tetapi debit pompa menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya yaitu tentang pemecahan kasus. Pada soal nomor 4, jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1, D sama dengan 7,5 in, dan diameter rotor pompa mixed flow modul 2 sama dengan 12 inch, berdasarkan data head dan debit hasil pengujian, tentukan A. Kecepatan spesifik kedua pompa. Yang kedua, kapasitas spesifik kedua pompa. Yang ketiga, head spesifik kedua pompa. Dan yang keempat adalah plot head spesifik versus kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik. Yang kelima, tambahkan pembahasannya ke dalam PowerPoint Anda. Dan berikutnya merupakan perhitungan dari kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan juga spesifik dari pompa sentrifugal dan juga pompa mixed flow, di mana didapat hasil pada kecepatan 1886 dan bukan katup 20%, dengan kecepatan spesifik 1,57 meter per sekon, kapasitas spesifik 0,0361 dan juga spesifik 0,655 meter. Dan yang kedua adalah contoh perhitungan pada kecepatan 768 rpm dan bukan katup 20%. Dan juga memiliki kecepatan spesifik 7,8507, kapasitas spesifik 0,04845, yang selanjutnya itu head spesifik yaitu 0,1416. Dan berikut merupakan grafik kapasitas spesifik versus kecepatan spesifik. Dan juga grafik kapasitas spesifik versus head spesifik dari masing-masing pompa. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.